Kakak mendirikan stand di depan gerbang sekolah. Adik perempuan itu lewat sepulang sekolah berpura-pura tidak mengenal kakaknya. Setiap kali dia mencoba untuk pergi dengan cepat. Jangan beri adikku kesempatan untuk menyapa. Tapi setiap kali dia tersenyum dan mengikuti sosok kakaknya. Lalu memanggil namanya dengan lembut. Adiknya menghilang begitu saja saat gadis lain datang ke depan toko. Dia memesan sandwich. Tapi jangan bayar setelah makan. Dia mengeluarkan sepasang sepatu tua dan robek. Sebagai ganti kue itu. Apakah ini cukup? Itu 50.000. Ambilnya aja. Setelah menerimanya, tidak hanya dia tidak marah. Sebaliknya menyenangkan. Namanya Jung Yong. Ketika dia masih kecil saat tidur, dia menghirup gas beracun. Ayah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkannya dari ruangan. Ketika ibunya kembali, ayahnya sudah meninggal. Dan dia karena otaknya terpengaruh. Jadi kecerdasan baru berumur 10 tahun. Meskipun begitu, Jung Yong naksir seseorang ketika dia masih sekolah. Nama gadis itu adalah Ji Ho. Setiap kali dia berlatih memukul seniornya, dia bersembunyi di luar dan mengintip. Hari itu ruang piano terbakar. Gitar Ji Ho juga terbakar. Jung Yong menjadi tersangka. Karena teman sekelas sering melihatnya di sini. Saat itu, Ji batuk parah hingga menangis sambil memarahinya. Apakah gitarku terbakar? Mengapa kamu melakukan itu, idiot? Pergilah, aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Keluar dari sini. Setelah itu Jung Yong dikeluarkan dari sekolah. Karena kepala sekolah takut dia berlebihan. Ketika ibuku mengeluarkanku dari sekolah, dia terus menoleh untuk melihat. Sebenarnya pembunuhnya bukan kamu, tapi temanmu Sun Suk. Dia udah membuang puntung rokok ke dalam. Dia tidak mengekspos Sun Suk, yang membantu dia menanggung kejahatan ini. Tidak lama kemudian ibu Jung Yong juga meninggal karena sakit. Sebelum pergi, dia menyuruhnya menjaga adiknya dengan baik. Kata-katanya tulus. Sehingga menjadi tanggung jawab yang berat di pundaknya. Tumbuh sendirian Jung Yong mengurus semua pekerjaan rumah tangga. Setiap pagi saya menyiapkan sarapan untuk kakak saya. Karena makanannya jangan sampai dingin. Dia dengan hati-hati meletakkan makanan di atas piring yang indah. Setelah meletakkannya di depan kamar adikku, aku bisa bekerja dengan tenang. Tugasnya menjual sandwich di depan gerbang sekolah. Selain sandwich, dia tidak tahu cara membuat masakan lain. Karena dia idiot. Seorang siswa menyebut sandwich yang dia buat sebagai sandwich bodoh. Adik Ji In membenci Jung Yong. Benci saudara bermasalah ini. Gadis remaja itu rapuh dan sensitif. Dia takut teman-teman sekelasnya tahu dia punya kakak bodoh ini. Setiap kali mereka memintanya untuk membeli sandwich, dia marah dan menolak. Aku paling benci sandwich. Ji In. Mungkin karena aku masih punya perasaan untuk masa kecil. Jadi Sun Suk, setelah bergabung dengan para gangster, sangat tertarik dengan Jung Yong. Setiap kali dia merasa lelah dia datang untuk berbicara dengan Jung Yong. Seolah-olah hanya ketika dia bersama Jung Yong, dia tidak lagi memiliki tindakan pencegahan. Jung Yong selalu menyanyikan lagu anak-anak dengan nama Bintang Kecil. Ini juga lagu yang Ji mainkan ketika dia masih muda. Dia masih tidak bisa melupakan gadis piano cantik itu. Dia masih sangat menyukainya. Ji Ho telah berada di luar negeri selama 10 tahun sekarang. Jung Yong duduk di pintu masuk kota setiap hari. Tunggu suatu saat Ji Ho akan kembali. Akhirnya, hari ini aku melihat sosok yang familiar itu. Ji Ho benar-benar kembali. Dia sangat senang, jadi dia pergi menemuinya dengan berguling. Jung Yong tersenyum sambil memastikan apakah itu benar. Dia mengenali Ji Ho tapi Ji Ho tidak mengenalinya. Awalnya sangat senang ketika tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mulai meminta maaf tanpa henti. Kemudian jalankan sirkuit untuk keluar dari sana. Tapi Jung Yong tidak lari jauh. Yang bersembunyi di jalan Ji Ho pulang untuk mengintipnya. Saat Ji Ho tahu, dia kabur lagi. Karena tegang,
Jadi dia kehilangan sepatu dan tidak bisa mengambilnya. Ji-ho tidak mengerti apa-apa, tapi tetap mengambil sepatu itu dan membawanya pulang. Keesokan harinya dia bertemu Jung Yong lagi di depan rumahnya. Lihat sosoknya. Ia tiba-tiba teringat nama idiot ini. Orang yang pendiam dan pemalu ini. Sangat mirip dengan anak laki-laki yang biasa mengintip dirinya bermain piano. Ji-ho pergi untuk menyambutnya, tapi dia bersembunyi di balik tiang listrik. Dia terus meminta maaf padanya. Setelah maaf dia melari lagi. Apalagi menjatuhkan sepatu. Melihat sepatu di tanah, Ji-ho berpikir lama. Tapi masih tidak mengerti kenapa Jung Yong melihat dirinya kabur. Hari ini Ji-ho datang ke Jung Yong lagi, dia ingin membeli sandwich. Karena stres, Jung Yong menaburkan sedikit gula. Tapi setelah makan sepotong Ji-ho memujinya enak. Lalu Ji-ho mengeluarkan sepatu yang dijatuhkan Jung Yong. Sepatu ini pasti cukup untuk kuenya kan? Setelah mengembalikan sepatu yang dia tinggalkan, Jung Yong saat ini seperti kehilangan jiwa, tetap tersenyum. Setelah pulang, Ji-ho bertanya kepada bibinya bahwa dia tahu tentang Jung Yong. Dia akhirnya mengerti kenapa dia seperti itu. Pahami penderitaanmu selama ini. Tapi dia masih tidak mengerti kenapa Jung Yong terus melihatnya kabur. Malam itu, Ji-ho melihat Jung Yong bersembunyi di depan rumahnya. Jung Yong hendak lari, tapi Ji-ho memanggilnya kembali. Mengapa kamu terus berlari saat melihatku? Bicaralah. Ji-ho bilang tidak mau menemuiku. Ji-ho ingin aku menjauh. Katakan padaku untuk pergi sejauh mungkin. Ji-ho sekarang ingat bahwa itu adalah kata-kata yang biasa dia katakan padanya. Tanpa diduga, dia masih mengingatnya dengan jelas sekarang. Dia mengucapkan kata-kata sebelumnya yang tidak dihitung. Kalau begitu katakan padanya untuk tidak menghindariku lagi. Benarkah? Apakah kamu bahagia? Aku senang, sangat senang. Lihat sepatu Jung Yong yang sudah robek. Jadi dia pulang untuk mengambil sepatu yang diberikan ayahnya. Sepatu dihadiahkan dari dia. Dipakai sendiri juga. Jadi dia berjalan sangat hati-hati. Tersenyum bahagia meninggalkan tempat itu. Karena sangat menyenangkan, dia bahkan lupa mengucapkan selamat tinggal pada Ji-ho. Sukacitaku, kakak tidak bisa mengerti. Melihat saudaranya terus berjalan di halaman melihat sepatu. Dia tersenyum mencemooh, memarahinya karena idiot. Saat dia tersesat, salju turun lagi. Aku suka anak-anak lain suka melihat salju turun. Secara alami, dia pergi ke pintu Ji-ho lagi. Berdiri di sana sambil bermain salju. Juga berlarian beberapa putaran di sana. Ji-ho di lantai atas dan bahkan tidak mengeluh. Sebaliknya, dengan senyum cerah. Ji terbatuk dan bertanya mengapa kamu ada di sini. Aku tidak tahu bagaimana menggunakan kata-kata indah. Hanya bisa mengatakan bahwa melihat salju membuat saya sangat bahagia. Melihat Ji-ho saya juga sangat bahagia. Jung Yong, haruskah kita berkencan? Berkencankah? Berkencan? Melihatmu bersenang-senang, tentu saja aku ingin bermain. Hujan salju. Ayo, rumahmu di sana kan? Tidak ada gadis yang suka idiot. Dan tidak ada emosi yang muncul secara alami. Sambil makan pangsit dengan Jung Yong, Ji-ho tiba-tiba menceritakan kisah masa lalunya. Dia belajar piano selama bertahun-tahun. Tapi setelah kejadian dia sangat takut. Dia tidak berani bermain lagi. Juga memiliki autisme yang sangat parah. Tapi polos dengan senyumnya. Membuatnya merasakan seberkas cahaya di hatinya. Itu sebabnya dia suka bersama Jung Yong. Dia tidak pernah memberitahu Jung Yong. Masih ada alasan dia memiliki perasaan padanya. Pertama kali di atas panggung ketika saya masih muda. Karena dia sangat stres sampai lupa melodinya. Itu juga karena Jung Yong berdiri di luar bernyanyi dengan keras.
untuk mengingatkannya pada melodi. Berkat bantuan ini, yang dia ingat dan menyelesaikan penampilannya dengan lancar. Sejak saat itu, Jung Yong sering berdiri di depan pintu menunggu Ji-ho pulang. Mereka duduk di rumput bersama. Ini juga tempat yang sering dikunjungi Jung Yong. Juga di sini, Jung Yong setiap hari menunggu Ji-ho kembali dari luar negeri. Dia tidak tahu cara berbohong. Jadi ketika Ji-ho bertanya mengapa dia menunggu di sini setiap hari, katanya untuk menunggu Ji-ho kembali. Ini jawaban paling jujur. Ini lebih menyentuh daripada kata-kata cinta. Hari ini sepulang sekolah, Jung Yong menunggu lama tapi tetap tidak melihat adiknya. Sampai hampir gelap, dia juga tidak bisa melihat sosok Ji-in. Karena menunggu lama dan pekerjaan yang melelahkan, dia tertidur. Saat kebingungan, sembarangan melukai tangannya. Ji-ho mengetahui alasannya. Bilang mungkin Ji-in sudah pulang. Jadi Jung Yong pulang bersamanya. Di depan rumah, dia melihat lampu di kamar kakaknya menyala. Ji masuk, kamu kembali. Apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang jangan masuk ke kamarku. Aku bisa menjaga diriku sendiri, menjauhlah dariku. Maaf, maaf. Meskipun dimarahi oleh adiknya, Jung Yong sangat senang. Dalam pikiranku, aku hanya ingin dia pulang dengan selamat. Yang lainnya tidak penting. Selama perpisahan, Ji-ho melihat tangannya yang terbakar. Dia bertanya kenapa seperti ini. Lalu bantu dia mengoleskan obat untuk menyembuhkan lukanya. Saat pergi, Ji-ho tiba-tiba teringat sesuatu. Tangan lain yang terluka tidak dapat bersentuhan dengan air. Ji-ho memutuskan untuk membantunya keramas. Mencuci rambut hanyalah alasan. Seperti kekasih, Ji-ho hanya ingin bersama Jung Yong lebih lama lagi. Setelah keramas, Jung Yong berubah dari orang yang ceroboh menjadi pria tampan. Setelah keramas, kamu terlihat seperti pria tampan. Dalam perjalanan pulang, Ji-ho terus tersenyum sendiri. Jung Yong juga berjalan-jalan di halaman dengan gembira. Tapi keesokan harinya, Jung Yong mengetahui bahwa Ji ada di dalam selamanya tapi tetap tidak bangun. Dia tidak berani membuka pintu untuk melihat. Karena Ji-in tidak membiarkannya masuk ke kamar. Dia tidak tahu dia sedang kesakitan sekarang. Juga tidak tahu dia sakit parah. Dalam perjalanan ke sekolah, Ji-in karena terlalu menyakitkan untuk menyeret langkah demi langkah. Di kelas, dia sangat lelah sehingga terus berbaring di atas meja. Akhirnya hari ini, Jung Yong baru tahu kalau Ji-in sakit dari temannya. Tahu Ji-in kesakitan sangat parah sehingga dia tidak bisa pergi ke sekolah. Aku juga tahu Ji-in sering pingsan di dalamnya. Dia memanggil nama adiknya sambil menghambur ke dalam kelas. Ia ingin membawanya ke rumah sakit. Guru berlari untuk menanyakan siapa dia. Aku saudaranya. Saya kakak Ji-in. Ini adikku. Saya kakaknya. Dokternya adalah ayah Ji-ho. Dia menyuruh Jung Yong untuk tidak khawatir. Dia akan menyembuhkannya. Setelah stabil lagi, Jung Yong baru tahu kalau sepatu pemberian Ji-ho telah hilang. Sun Suk juga pergi ke rumah sakit. Berkata aku akan membantunya menjaga Ji-in, suruh dia pulang dan istirahat. Di tengah kebingungan, mulut Jung Yong terus memohon pada Sun Suk untuk membantunya menjaga Ji-in. Sun Suk adalah satu-satunya teman Jung Yong. Mungkin karena cerita masa kecil, mungkin karena kejujuran Jung Yong, yang telah diperlakukan Sun Suk dengan sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Sun Suk berjanji pada Jung Yong, meski mengalami beberapa masalah. Dia punya pacar, tapi dia menjadi sasaran bos dari faksi lain. Bos yang duduk di depannya menggodanya. Dan kesabaranmu hampir mencapai batasnya. Ji-in di rumah sakit telah sadar kembali. Ayah Ji-ho bercerita tentang penderitaan Jung Yong selama beberapa tahun. Kakaknya bersikeras membiarkan dia berbaring di kamar rumah sakit. Karena dia tahu dia hanya suka menyendiri. Yang kakaknya punya hanya jaket dan celana pendek. Tapi ketika membayar tagihan rumah sakit, dia mengeluarkan sejumlah uang. Aku sudah tinggal di kota ini selama puluhan tahun. Melihat kakaknya membesarkannya,
Aku penasaran, tapi untuk apa dia mencari uang? Sekarang aku tahu. Dia melakukan segalanya untukmu. Apakah kamu merasa lebih baik? Saya tidak akan masuk kamar. Tapi, aku akan tetap mengunjungimu. Hasil tes tersedia. Ginjal Ji-in bermasalah. Dia harus melakukan transplantasi ginjal secepatnya. Tapi belum menemukan ginjal yang cocok. Bahkan ginjal Jungyong tidak bisa ditransplantasikan. Pada saat Jungyong khawatir tentang ini, Ji-ho juga pergi ke rumah sakit. Jungyong sangat menyesal, terus menyalahkan dirinya sendiri mengapa dia kehilangan sepatu yang diberikan Ji-ho padanya. Ji-ho memberinya sepasang sepatu baru, di dalamnya ada secarik kertas. Berjanjilah padaku untuk tidak kehilangan pasangan ini lagi, oke? Tuhan sepertinya memberi Ji-in kesempatan. Ginjal Sun Suk cocok dengan Ji-in. Selain itu Sun Suk juga berjanji pada Jungyong. Dia setuju mendonorkan ginjal untuk Ji-in. Ketika Jungyong menyampaikan berita ini kepada adiknya, dia melihat tangannya yang terluka. Dia menyerap kata-kata dokter. Pahami penderitaan adikmu beberapa tahun belakangan ini. Memahami apa yang diam-diam dia lakukan untuk dirinya sendiri. Juga mengerti bahwa aku sudah sangat buruk beberapa tahun terakhir ini. Kenapa kamu selalu terluka? Bahkan pergi di jalan. Kamu juga tersandung. Kenapa kamu bisa menjagaku dengan baik beberapa tahun ini? Semuanya tampak baik-baik saja. Tapi apapun yang datang akan datang. Malam ini pria tua itu datang dan membuntuti pacar Sun Suk. Juga bertindak tepat di depannya. Sun Suk bertengkar dengannya karena dia tidak tahan lagi. Dia memukul tangannya dengan sangat keras, itu sebabnya dia melukai dirinya sendiri. Dia pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan ginjalnya. Juga nyaman untuk membalut luka. Bos tidak abaikan ini. Ia menyewa preman untuk mempersiapkan balas dendam terhadap Sun Suk. Ketika para preman bertanya siapa targetnya, bos mengatakan satu kalimat dengan benar. Itu anak dengan perban di lengannya. Saat preman datang mencari seseorang, melihat Jungyong di tangannya juga diperban. Saat ini, Jungyong tidak tahu bahwa dia sedang diawasi. Dia hanya ingin menutup toko untuk menjenguk adik saya di rumah sakit. Saat dia membawa barang-barang dalam perjalanan ke rumah sakit, lalu dua preman menyuruhnya berhenti. Apakah Anda Sun Suk? Jungyong tidak membantah ataupun menjelaskan. Dia ingin melindungi Sun Suk. Dalam hatinya, adik dan Sun Suk adalah orang yang paling dia hargai. Akhirnya, Jungyong menutupi dirinya dengan darah dan berjalan menuju rumah sakit. Dia kehilangan semua kesadaran. Tapi kaki itu tetap tidak berhenti melangkah. Dia terus berjalan dan berjalan, lalu dia kehilangan sepatumu. Dia ingin kembali dan mengambilnya. Karena aku berjanji pada Ji-ho, tidak akan kehilangannya lagi. Tapi kepalanya sakit sekali. Dia tidak punya kekuatan lagi. Adikku, aku masih ingin menjaganya. Bu, aku takut. Dalam cuaca dingin, Jungyong pingsan di sana tanpa bangun lagi. Pada titik ini, banyak salju yang menimpanya. Dia kehabisan nafas. Ji-in setelah keluar dari rumah sakit datang untuk menerima jenazah kakaknya. Polisi menanyakan apa hubungan keduanya. Dia kakakku. Aku adalah adiknya. Saya tahu. Dia kakakku. Aku adiknya. Baik, saya tahu. Jadi apa alamat Anda? Aku adiknya. Aku adalah adik dia. Aku kakaknya. Aku kakak Ji-in. Inilah adikku. Aku kakak dia. Dia adik laki-laki aku. Aku adik dia. Dia kakakku.
Aku adik perempuannya. Dia, kakak laki-laki aku. Aku, adik perempuan dia. Sejak itu, Sun Suk telah mengambil alih toko sandwich milik Jung Yong. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga Ji In dengan baik. Ji Ho juga sembuh dari autisme, dia mulai bermain piano. Mereka semua didorong oleh kehidupan, harus bergerak maju. Hanya saja terkadang mereka akan mengingatnya. Ada seorang idiot yang muncul dalam hidupnya. Hanya semua yang berhubungan dengan si bodoh itu telah tinggal selamanya di malam bersalju itu.